tahu kasus korupsi yang pertama itu di Indonesia, kita harus mundur ke zaman penjajahan dulu. Gue yakin lu semua masih pada inget lah ya, berapa lama Belanda menjajah kita. Angkanya itu bener-bener sangat ikonik, selalu terngiang-ngiang, yaitu 350 tahun. Tapi sebenarnya angka 350 tahun ini masih banyak perdebatan di antara para sejarawan. What do you mean by that? Karena ada juga sejarawan yang bilang sebenarnya masa penjajahan Belanda tuh cuma 142 tahun. Tapi ya 142 tahun itu bukan cuma ya, itu lama juga itu buat penjajahan. Nah yang biasanya kita tahu kan itu dari 1600-an sampai 1942 penjajahan Belanda. Tapi kata para sejarawan ini sebelum 1800 itu tuh bukan penjajahan Belanda, tapi itu merupakan bentuk kapitalisme dari VOC. Dan modelnya juga model VOC dengan tujuan ya sebenarnya buat berdagang aja. Tapi ya berdagangnya dengan cara yang kapitalis banget. Makanya sama aja sebenarnya menyengsarakan masyarakat Indonesia juga. VOC sama Belanda itu dua hal yang beda. VOC singkatan dari Verenigde Oost-Indische Compagnie. VOC ini merupakan persekutuan dagang asal Belanda. Nah, mereka ini memonopoli lah ya bisa dibilang aktivitas perdagangan yang ada di Asia, khususnya kawasan Hindia Timur. Karena kalau kawasan Hindia Barat itu ada lagi yang lain, namanya GWC atau singkatan dari Geoctroyeerde West-Indische Compagnie. Nah, VOC ini beda banget sama kolonial Belanda yang emang dilakuin langsung oleh pemerintah Belanda. Nah, yang jadi pertanyaan itu ya, kenapa yang kita dengar itu selalu 350 tahun? Dari kecil kalau kita ditanya soal penjajahan Belanda, itu pasti selama 350 tahun, 3,5 abad. Jadi itu alasannya karena politikus Indonesia di zaman itu ingin membakar semangat rakyat untuk bersatu melawan penjajah. Tapi ya menurut gua nggak salah juga sih pakai 350 tahun, karena kan menderitanya udah dari zaman VOC, bukan cuma zaman penjajahan kolonial Belanda doang. Balik ke korupsi lagi. Oh shit, here we go again. Menurut Pusat Studi Arsip Pemberantasan Korupsi, beneran kasus korupsi udah ada dari zaman VOC. Ini terungkap dari laporan VOC tentang korupsi yang ada di berbagai daerah, yang dilakuin oleh bupati daerah atau juga oleh pemerintah kolonial Belanda itu sendiri. Jadi orang-orang mereka juga pada korupsi juga, nggak bersih juga. Salah satu dugaan yang terkenal ada nih, yaitu di Kerja Rodi, yang terkenal banget nggak berbudi kemanusiaan. Pekerjaan itu nggak dibayar. Itu katanya. What? Karena ada pendapat sejarawan, itu katanya sebenarnya itu dibayar, tapi masuk ke kantong kepala daerah. Walaupun ini masih dugaan ya, belum tentu benar. Nah, itu kan tadi zamannya Dendels, zaman kolonial Belanda, sekitar tahun 1800-an. Kalau kita mundur lagi, itu ada juga di zaman VOC. Ini baru mungkin bisa dibilang salah satu kasus korupsi pertama di Indonesia. Tokohnya adalah Gustav William Baron van Imhoff. Van Imhoff ini merupakan gubernur jenderal Hindia Belanda pada periode 1743 sampai 1750. Dia diketahui melakukan praktek korupsi dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Yang misalnya aja nih, yang pertama, dia ini manfaatin posisinya buat dapat keuntungan pribadi dari perdagangan rempah-rempah dan juga pajak. Terus pejabat yang ada di bawahnya dia manfaatin aturan monopoli yang dia buat sendiri itu buat minta upeti atau suap ke pedagang lokal supaya mereka tetap bisa jualan. Terus ada satu lagi, di masa pemerintahannya itu tenaga kerja pribumi ini makin dieksploitasi. Ada dugaan kalau pejabat kolonial ini minta bayaran tambahan ke rakyat supaya mereka nggak dikirim buat bekerja paksa. Jadi luar biasa juga ya sebenarnya si Van Imhoff ini, lincah juga dia memanfaatkan kekuasaannya. Nggak kalah lah ya sama koruptor zaman sekarang. Walaupun nggak ada catatan resmi soal kerugian VOC dari kelakuan Van Imhoff ini,
Tapi diperkirakan kerugian akibatnya ini bisa mencapai 200.000 sampai 300.000 gulden per tahunnya. Satu gulden VOC ini di abad ke-18 kira-kira 400.000 sampai 600.000 lah ya saat ini. Kalau diperkirakan dia berpuasa selama 7 tahun, berarti total kerugiannya itu bisa mencapai sekitar 700 miliar rupiah nilai uang saat ini. Nah, selanjutnya kita ngomongin tentang hukuman. Apa sih sebenarnya hukuman yang diberikan kepada para koruptor di zaman itu? Hukuman yang dijatuhi ini beragam, mulai dari ada yang diasingkan, bahkan sampai ada yang dihukum mati dengan cara digantung di lapangan, ditonton sama masyarakat agar ada efek jerak. Itu zaman dulu itu. Paling enggak kalau udah ketahuan itu hukumnya sadis. Nggak pakai ibu berkelakuan baik lah, ada keluarga lah, apalagi senyum menawan mungkin. Habis itu hukumannya diringanin. Nah, menariknya, salah satu penyebab VOC ini berakhir di Indonesia yaitu akibat bangkrut karena korupsi besar-besaran. Jadi mereka sendiri ini juga berantakan gara-gara korupsi. Informasinya awal-awal itu VOC rutin melaporin keuangan, nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada kasus korupsi. Tapi makin kesini, ini pemasukan mereka itu mulai turun karena ya duitnya masuk ke kantong pribadi pejabatnya masing-masing. Ini harus benar-benar kita jadiin pelajaran sih ini. Masuk ke era kemerdekaan, sebenarnya sih banyak dugaan kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara di era kemerdekaan. Tapi kali ini kita akan bahas yang bukan dugaan lagi, tapi udah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman setelah melalui proses pengadilan. Kasus Muhammad Jody Gondokusumo tahun 1950-an. Muhammad Jody Gondokusumo ini merupakan seorang mantan Menteri Kehakiman Indonesia pada Kabinet Ali Sastroamidjojo I antara 1953 sampai 1955. Jody ini juga merupakan Ketua Umum Partai Rakyat Nasional pada saat itu. Jadi kronologinya dia ini menerima hadiah atau pelicin lah ya dari seorang pengusaha asal Hong Kong bernama Bong Kim Jong. Pada waktu itu Bong sedang ada kunjungan singkat ke Indonesia. Tapi masa waktu visanya ini udah habis. Pada waktu dia ingin melakukan perpanjangan yang kedua, Jody ini memperbolehkan tapi membuat catatan, yaitu ini betul-betul perpanjangan yang terakhir. Nggak boleh diperpanjang lagi, udah waktunya pulang ke negaranya. Akhirnya diperpanjanglah 1 bulan. Setelah masa perpanjangan 1 bulannya selesai, Bong ini malah ingin memperpanjang visa kunjungannya lagi untuk yang ketiga kalinya selama 2 bulan. Nah, masalahnya Jody malah menyetujui perpanjangan visa tersebut. Padahal ada catatan yang dia buat sendiri yang berisi bener-bener yang terakhir nggak boleh diperpanjangan lagi. Malah dia langgar. Dan pada akhirnya, imigrasi Tanjung Priuk menangkap Bong karena visanya sudah lewat waktu. Berdasarkan penelusuran aparat penegak hukum saat itu, terungkap ternyata urusan visa itu bisa berjalan lancar karena adanya suap. Di persidangan, Jody mencoba menyangkal keterlibatannya karena ia ini berdalih dia ini tidak bisa dijerat hukum karena yang dia terima ini cuma hadiah, bukan suap. Di dalam pertimbangan perkara, Mahkamah Agung berpendapat yang intinya dia ini harusnya udah benar-benar tahu, udah benar-benar menyangka kalau uang yang dihadiahkan kepadanya ini karena dia itu punya jabatan sebagai Menteri Kehakiman, di mana Menteri Kehakiman ini punya kewenangan untuk memberi izin menetap di Indonesia bagi orang-orang asing. Akhirnya Jody Gondokusumo didakwa 2 tuduhan. Yang pertama, memberi visa permanen kepada Bong Kim Jong tanpa memperdulikan keberatan yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Negara. Dan yang kedua, itu karena menerima hadiah sebesar 40.000 untuk uang pelicin. Ya, 40.000. Gue yakin teman-teman banyak yang bertanya-tanya, ini beneran cuma 40.000? Ya, emang bener cuma 40.000 rupiah.
Ya kalau kita konversiin ke tahun 2025, ini sekitar 12 juta rupiah. Ya walaupun angkanya relatif kecil ya, cuma ya ini kan tetap aja uang suap yang nggak boleh diterima. Selanjutnya di tanggal 2 Januari 1956, Jody divonis 1 tahun penjara, ditambah potongan masa tahanan atas tuduhan yang kedua. Nah, tapi dari pihak pembela Jody Gondokusumo mengajukan gerasi ke presiden yang mengakibatkan pada tanggal 19 Juli 1956 presiden meluluskan gerasi tersebut dengan mengurangi masa tahanan jadi 6 bulan. Ya, kalau kita bandingin sama kasus korupsi di era modern ini, emang gak ada apa-apanya lah ya. Karena angkanya cuma 12 juta dan hukumannya juga relatif ringan. Tapi kasus ini sempat menggemparkan publik karena ini salah satu kasus korupsi pertama di awal kemerdekaan yang melibatkan pejabat tinggi. Ya, itulah sejarah singkat tentang kasus korupsi pertama di Indonesia yang emang udah ada dari zaman dulu kala. Sebenarnya mungkin masih banyak kasus lain sih selain dari kasus Van Imhoff dan juga Jody Gondokusumo. Tapi menurut gue 2 kasus ini bisa dibilang cukup terkenal dan juga informasi tentang 2 kasus ini tuh cukup lengkap. Nah, muncul pertanyaan gue sebenarnya, kalau lebih dulu lagi gimana? Sebelum zaman penjajahan misalnya, pas zaman kerajaan mungkin. Sebenarnya kalau kita telusuri itu ada juga di zaman itu. Bentuknya kayak penggelapan pajak, penyelewengan hasil bumi, dan penyalahgunaan dana perang. Tapi kan di zaman ini istilah korupsi itu belum ada ya. Dan juga ini kan zaman kerajaan, belum ada yang namanya Indonesia. Indonesia ini bentuknya belum negara gitu, masih kerajaan-kerajaan. Ya gue rasa korupsi ini harus benar-benar kita perangin sih. Harapannya pemimpin baru kita bisa lebih keras, lebih tegas, nggak pandang bulu dalam memerangi korupsi. Karena nggak bakal tuh ada yang namanya Indonesia emas kalau korupsi ini masih merajalela. Mau pemerintah kita punya suatu kebijakan atau rencana yang luar biasa, mau SDM masyarakat kita itu jadi meningkat, itu nggak bakal ada gunanya. Rencananya nggak bakal berjalan dengan baik kalau dana untuk menjalankan rencana itu hilang di tengah jalan.